Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya semuanya sehat ya dan sukacita. Puji Tuhan, Lause juga sehat dan bersukacita. Adik-adik, siang hari ini kita mau bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan melalui ibadah online. Yuk adik-adik, Lause minta semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu ini, kami puji, kami sembah Engkau. Saat ini Bapa, kami sungguh serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita katakan big or small, short and tall, semua dicintai Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat lagi satu pujian dengan sukacita. Kita katakan hidup tanpa Yesus seperti donat. Tahu gerakannya kan? Ayo semuanya dengan sukacita. Ikuti Lause ya. Ikuti gerakannya.
mendidih di hatiku. Sekali lagi, hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bergirang, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semuanya, siapkan hati untuk bersama-sama dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukur. Salam adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan semua sehat, sukacita, sama dong kayak Lause. Lause juga sehat, Lause juga sukacita. Adik-adik, 2 minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu ialah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tuhan Yesus mati dengan cara bagaimana? Disalibkan. Pasti adik-adik ada yang bertanya, kenapa ya Tuhan Yesus itu harus disalibkan?
Kenapa ya Tuhan Yesus itu harus mati? Nah, adik-adik tahu, itu karena Allah mengasihi adik-adik. Allah mengasihi Lause. Allah mengasihi mama, papa. Allah mengasihi teacher di sekolah. Allah mengasihi guru les adik-adik. Allah mengasihi teman-teman adik-adik. Dan Allah mengasihi semua orang. Karena itulah makanya Tuhan Yesus mati disalibkan. Oke adik-adik, semua ambil dulu Alkitabnya. Ambil Alkitabnya. Sudah? Buka 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Adik-adik, kita mau kembali kepada penciptaan dulu sebentar. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Siapa ayo? Siapa? Yes, benar. Adam dan Hawa. Lause yakin adik-adik di rumah bisa menjawabnya, walaupun Lause tidak bisa dengar, tidak bisa lihat adik-adik, tapi Lause yakin anak-anak Lause tahu bahwa Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan, tetapi Allah melarang manusia memakan buahnya. Iblis menipu manusia. Akhirnya manusia makan buah itu. Manusia berdosa karena melanggar perintah Allah. Adik-adik, apa sih perintah Allah saat ini? Di mana sih kita bisa tahu apa aja yang Allah perintahkan kepada kita? Adik-adik tahu? Itu semua ada di dalam Alkitab. Itu semua ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu Lause minta ya, adik-adik mulai hari ini baca 3 ayat satu hari. Kita mulai dari kitab Amsal ya adik-adik. Mulai dari kitab Amsal. Lause minta mulai hari ini. Kan adik-adik banyak waktu tuh di rumah. Banyak waktu luang di rumah. Yuk, bacalah 3 ayat per hari. Mulai hari ini. Dibaca dari kitab mana? Amsal. Supaya adik-adik tahu apa aja perintah Allah. Apa aja yang kita harus taati. Itu semua ada tertulis di dalam Alkitab. Oke. Setelah manusia berdosa, melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa lagi bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena manusia telah berdosa. Karena semua orang telah berdosa,
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setelah Adam dan Hawa berdosa, keturunan Adam dan Hawa semuanya itu berdosa. Sejak masih bayi, sejak masih kecil, kita semua sudah punya dosa. Coba semua buka Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus mati di kayu salib? Ini jawabannya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya kita yang berdosa ini harusnya mati, harusnya menerima hukuman mati. Sebab apa? Coba buka lagi Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, ya. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Itu artinya kita yang berdosa harus menerima hukuman mati. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi takut. Tidak perlu lagi menerima hukuman mati itu. Karena sudah ada orang yang menggantikan hukuman kita. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik, coba kita buka lagi Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Atau ada yang sudah hafal dengan ayat ini? Yuk, Lause juga sudah hafal. Kita bersama-sama membacakannya atau menghafalkannya. Yuk, 3, 2, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itulah Yesus mau lahir ke dunia ini, mau mati di kayu salib menanggung dosa kita. Itu karena kasih Allah begitu besar kepada kita semuanya. Adik-adik, Yesus mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Yesus bangkit dan mengalahkan dosa. Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menang atas dosa-dosa kita. Saat ini juga adik-adik tahu ya, kenapa sih adik-adik nggak boleh ke sekolah? Kenapa sih adik-adik nggak pergi ke mall? Kenapa sih adik-adik nggak pergi les? Yaitu karena apa? Karena adanya virus corona. Adik-adik, kita tadi sudah melihat, sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit mengalahkan maut. Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus juga telah menang atas virus corona. Oleh karena itu adik-adik, kita tidak perlu takut. Tetapi apa yang harus kita lakukan di rumah? Yaitu membaca firman-Nya,
yaitu berdoa memohon belas kasihan Tuhan, berdoa memohon Tuhan menjagai kita, menjagai adik-adik, menjagai papa mama adik-adik, memberkati papa mama adik-adik. Yuk, Lause minta adik-adik di rumah jangan hanya lihat handphone, jangan hanya bermain games, tetapi pakailah waktu ini untuk adik-adik membaca dari Amsal 3 ayat per hari. Dan juga adik-adik ambil waktu untuk berdoa, mendoakan kesehatan adik-adik dan mendoakan mama papa dan seluruh keluarga adik-adik. Oke. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu ditulis dalam Roma 10 ayat 9. Jadi adik-adik, Lause, mama, papa dan semua orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan yang percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita semua akan diselamatkan. Amin. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tetap merenungkannya. Dan mari adik-adik, mulai saat ini, besok, sampai adik-adik juga besar, sampai adik-adik tua, seumur hidup adik-adik harus tetap percaya, mengaku bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, sebelum memberikan persembahan, Lause mau kasih tahu dulu. Minggu lalu Lause Sari kan ada bikin kuis. Adik-adik tahu siapa pemenangnya? Nah, lihat nih. Yang pertama Ilen, yang kedua Trin Elsie, yang ketiga Grace Evelyn, dan yang keempat Christine. Selamat ya buat teman-teman. Yuk beri tepuk tangan dong untuk teman-temannya. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahannya itu boleh dimasukin ke celengan ya. Dimasukin ke celengan, jadi nanti kalau semuanya sudah normal, kita kembali lagi datang beribadah ke gereja, adik-adik bawa persembahannya. Oke? Nah, kita akan memberikan persembahan. Kita akan satu pujian. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Tuhan berkati.
persembahan sekaligus dengan doa penutup ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah itu Bapak boleh digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada siang hari ini Bapak kami serahkan sepanjang minggu ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memimpin, memberkati, memelihara kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menolong kedua orang tua kami. Semuanya sehat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selesai sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.